warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar hari ini? Siap, Bu. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Mulai. Kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mulia, Bu. Ada yang tahu keterangannya? Berarti Alpa ya. Sebelum kita masuk materi kita hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Lupa, Bu. Di minggu lalu kita sudah membaca dan menghafal surah Al-Kautsar dengan baik ya. Semuanya sudah hafal semua. Dan bacaannya juga sudah lumayan bagus. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa dinamakan dengan surat Makkiyah? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Ya, karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah pada masa awal masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Kautsar juga urutan ke-108 di dalam Al-Quran dan diturunkan setelah surat Al-Adiyah. Anak semua, sebelum kita masuk materi kita hari ini, kita membaca surah Al-Kautsar bersama-sama dulu ya. Dimulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi kita selanjutnya ya, yaitu memahami isi kandungan dari surat Al-Kautsar. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Kautsar diambil dari ayat pertama yang memiliki 3 arti. Ada yang mengartikannya sebagai sungai, ada yang mengartikannya sebagai telaga, dan ada juga yang mengartikannya sebagai nikmat yang banyak. Nah, dari ketiga arti tersebut tidak mengubah makna yang ada di dalam kandungan surah Al-Kautsar itu ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan isi kandungan dari surah Al-Kautsar mulai dari ayat pertama ya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, pada ayat pertama ini Allah menjelaskan kalau Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yaitu nikmat sehat, dan masih banyak lagi nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah menjelaskan yang begitu banyak, kalau kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Baik anak-anak semua, di dalam ayat pertama ini juga Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad nikmat, yaitu berupa sungai Al-Kautsar. Sungai ini berada di surga. Siapa yang bisa meminum telaga Al-Kautsar ini, maka dia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya.
Pada ayat pertama ini juga ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah yang dapat merasakan kenikmatan telaga Al-Kautsar tersebut?" Rasul pun menjawab, "Ikhwani, kamikah itu ya Rasul?" kata para sahabat. Rasul pun menjawab kembali, "Antum as-sahabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Sudah pasti kalian akan meminumnya. Tetapi ada manusia yang bisa merasakan kenikmatan telaga Al-Kautsar tersebut, yaitu dia yang tidak pernah melihatku, tetapi percaya kepadaku." Baik anak-anak semua, selain sahabat-sahabat Nabi, yang bisa merasakan kenikmatan telaga Al-Kautsar tersebut adalah umat Nabi Muhammad. Semoga kita semua mendapat sapaan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti ya. Amin. Siapa yang tahu bunyi ayat kedua? Ya, ini coba bacakan. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya apa juga? Lupa Bu. Oh ya. Artinya yaitu maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Nah, pada ayat kedua ini Allah setelah kita diingatkan dari ayat pertama, bagaimana cara kita membalas hikmat yang telah diberikan Allah kepada kita? Yaitu kita harus melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan cara sholat dan berkurban. Sholat itu cara kita berkomunikasi kepada Allah, dan berkorban itu menyembelih hewan kurban. Berkurban itu bukan hanya menyembelih hewan kurban ya, tetapi ketika kita memberi makan orang miskin itu juga termasuk berkurban. Baik anak-anak semua, kita lanjut ayat ketiga ya. Siapa yang akan membacakan ayat ketiga? Ada yang hafal? Coba Arni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Ialah Ini akan buat abatan. apa juga artinya? Lupa Bu. Nah, di dalam ayat ketiga ini yang berarti sesungguhnya orang yang membencimu ialah orang yang terkutuk. Ketika kita melaksanakan perintah Allah yaitu sholat dan berkorban, maka kita akan merasakan ada yang tidak suka kepada kita. Bisa diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW kehilangan putranya. Nah, orang-orang Quraisy pun mengejek dan menghina Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tersebut tidak punya penerus, yang mana anak laki-laki pada waktu itu akan menjadi pemimpin. Apakah hal itu membuat Nabi Muhammad tidak dikenal? Tidak ya. Maka sampai detik ini Nabi Muhammad selalu ada yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Sebaliknya orang yang mengejeknya yaitu seperti adalah apakah mereka dikenal? Ada beberapa di antara mereka dikenalkan, tetapi dikenalnya dengan caranya apanya dulu? Atau kebaikannya atau keburukannya. Artinya yaitu keburukannya ya. Iya. Baik anak-anak semua, mari kita tonton video tentang pentingnya bersyukur.
Silakan ditonton ya videonya. Oh, nggak ada suara. Yang ada Bu, pakai speaker Bu. Ayo Bu, bawa Bu. Power on. Bluetooth mode. Yang di bawah Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah mulai. Siap Bu. Jangan tonton ya videonya. Aduh, siap. Memang betul siap. Sampai juga. Loh. Itu kan tempat jualan umum. Siapa bilang? Ini jalan umum. Siapa pakai apa? Habis banget hari ini. Ya Allah, apa sih mau? Kamu sudah bertakdir menjadi orang miskin. Lalu kau susah perjalanan bekerja. Kau juga kasihkan jualan itu ke orang lain. Ini gak adil. Suka ya videonya. Halo, permisi. Minggir. Ini caranya. Awas, kebakaran. Tolong ya Allah. Kebakaran, tolong. Nah, dia harus mengingat Allah. Padahal ada protes sama Allah. Ya, begitulah manusia. Saat dikasih azab, ingatnya Allah mulu. Giliran dikasih nikmat, lupa. Siapa kalian? Kami adalah penjaga hatimu. Kalau jadi kalian yang menipu teriak-teriak mengatakan tapi kami hanya mau mengingatkan supaya tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur, apa yang mau disyukuri? Allah sama sekali tidak memihak dalam hidup ini. Dengar baik-baik, ada yang lebih penting dalam hidup ini dibanding hanya masalah untuk rugi, kaya miskin, dan kebawaanmu. Apa itu? Kalau kamu, kalau bencana atau azab Allah itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Maksudnya, itulah yang harus ditakutkan sebenarnya. Kamu masih bisa bernapas dan berdiri tegak saat ini, itu semata karena kemurahan Allah. Jangan basa-basi, apa mau kalian? Baik, tutuplah matamu. Kita akan ulang kejadiannya. 42 menit setelah bangun bocor, terjadi kecelakaan di pertigaan dan semua korban meninggal. Syukurlah bangun bocor hingga kamu tidak terlibat kecelakaan. Selang beberapa menit juga di tempat jualan biasanya terjadi pohon tumbang. Dia kejatuhan dan meninggal. Apa yang terjadi jika kamu yang berjualan di situ? Tidak, jangan sampai. Lalu nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan sehingga kamu berani protes keputusan Allah. Ya Allah, apa yang telah kulakukan? Aku telah mengkufuri nikmatmu. Maafkan aku. Aku akan berusaha jadi orang yang lebih baik lagi dalam bersyukur. Terima kasih ya Allah. Dan ingatlah ketika Tuhan memakmurkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah padamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti adabku sangatlah pedih. Baik anak-anak semua, setelah kita menonton video tersebut, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, yaitu pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Setelah menonton video ini, Ibu ada tugas kelompok, dibagi menjadi 4 kelompok. Ibu sudah siapkan beberapa pertanyaan, dan setiap kelompok harus menjawab pertanyaannya. Masing-masing kelompok itu ada 1 pertanyaan ya. Kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaannya. Perwakilan 1 kelompok untuk memilih kelompok 1.
Dimulai dari sekarang. Silakan. Silakan diskusikan ya sama teman kelompoknya. Sudah. Sudah selesai semuanya? Ada yang belum? Sudah semua ya? Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Coba lanjutkan pertanyaannya, Nak. Bagaimana cara kamu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya? Bagaimana jawabannya? Jawabannya, yang pertama, syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah. Yang kedua, syukur dengan lidah, dengan mengakui anugerah dengan memuji memberikannya. Ketiga, syukur dengan perbuatan dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penegurannya. Baik, jawabannya sudah cukup bagus ya. Cara bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kita harus melaksanakan perintah Allah. Dan di dalam surah Al-Kautsar ini Allah memerintahkan kita untuk sholat dan berkurban. Bagus untuk kelompok 1. Selanjutnya itu kelompok 2. Pertanyaannya, apa perintah yang ada di dalam surat Al-Kautsar? Perintah melaksanakan sholat dan berkurban, karena Allah memberikan banyak kenikmatan untuk mereka yang beriman. Ya, semua dilakukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus jawabannya. Sekarang kita lanjut kelompok 3. Silakan dibaca jawaban pertanyaannya. Pertanyaan tadi, sebutkan satu nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad menurut surat Al-Kautsar ini. Ya. Ini salah satunya itu melaksanakan sholat yang ikhlas di karena Allah. Oh ya, bagus. Selanjutnya itu kelompok 4. Bagaimana? Pertanyaannya, jelaskan
semoga bahwa Al-Kausar mengandung kita bersyukur. Serta salah satu cara yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan kepada Allah. Jawabannya ada dua. Satu, selalu mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Dua, saling bersabar dalam ujian yang Allah berikan. Ya. Intinya kita harus tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik anak-anak semua, kita akan bernyanyi tentang isi kandungan dari surah Al-Kausar ya. Setelah itu baru kalian ya. Ayo kita baca surat Al-Kausar. Ayo kita baca surat Al-Kausar. Arti Al-Kausar nikmat yang banyak. Arti Al-Kausar nikmat yang banyak. 3 ayatnya turun di Mekah. 3 ayatnya turun di Mekah. Termasuk golongan surat Makkiyah. Termasuk golongan surat Makkiyah. Isi kandungan surat Al-Kausar bersyukur dengan sholat dan berkurban. Isi kandungan surat Al-Kausar bersyukur dengan sholat dan berkurban. Baik anak-anak semua, mungkin materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Di dalam surah Al-Kausar ini Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur atas perintah, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Cara kita bersyukur yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan sholat dan berkurban. Semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga kita jangan merasa takut kepada orang yang membenci kita. Sesungguhnya yang membenci kita itu ialah orang yang tidak akan dikenang sepanjang masa. Baik anak-anak semua, itu saja materi kita. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.